Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada sore hari ini setelah kemarin ditunda, harusnya minggu lalu, tapi ditunda ke hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk mengingatkan kembali, jangan lupa teman-teman konfirmasi kehadirannya di link yang saya share di chat box nanti ya. Tidak usah berlama-lama lagi, karena sekarang sudah lewat 6 menit sedikit nih. Kita langsung ke Kak Fuadnya. Silakan Kak Fuad. Halo. Tes, halo. Suara saya kedengaran? Kecil banget. Oh, halo, ya, tes. Halo. Halo. Ya. Kedengaran? Kedengaran, cuma ada kayak suara berisik-berisiknya ya. Oh, ada noise-nya ya? Tes. Nah, ini ada jelas. Atau sama aja, bentar ya. Oke. Tes. Halo. Oke, ini jelas jelas. ya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Waalaikumsalam. teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di Laravel web series keberapa nih Mbak Rani? Keempat. Ya, pada minggu sebelumnya sempat ditunda, mohon maaf karena saya ada urusan berhalangan hadir. Jadi baru minggu ini kita bisa sempat lagi, saya bisa isi. Ya, pada Laravel Web Series keempat ini kita akan membahas tentang TDD ya. Jadi TDD itu konsep pengembangan perangkat lunak. Jadi dia kita yang harus kita lakukan sebelum melakukan coding adalah menulis dulu text file-nya. Jadi kita menulis dulu text file-nya, requirement dari fitur-fitur itu kayak gimana, modelnya gimana, apakah dia nanti negatif case-nya, terus positif case-nya, nah kayak gitu. Nah ini saya share screen dulu. Nah, ini katakan saya lagi buka jauh. Jadi kita tuh ada di layar sini. Di sini ada unit test, lalu di sini ada integration test, lalu di sini ada end-to-end test. Nah, yang kita kerjakan itu nanti kita ada di tahap ini, di unit test. Jadi unit test ini terbilang cukup mudah ya, maksudnya merupakan tes yang dapat kita buat secara cepat, terus secara akurat, terus secara stable. Kita bisa cepat membuat tesnya. Nah, sedangkan kalau sudah di tahap integration test ini sudah mulai agak rumit karena kita sudah karena fitur-fitur itu sudah diintegrasikan kayak API di fitur A itu hit endpoint add API dari B, server B, C, D, dan lain-lain. Nah ini kalau misalkan di integration test, nah terus di end-to-end test itu dia sudah dalam bentuk layer, sudah dalam bentuk aplikasi. Jadi kayak automation test, kalau misalkan kita bisa buka itu end-to-end test itu di sini.
tes tuh salah satunya bisa pakai Catalan. Nah, untuk MTS jadi bisa mendetek bug terus kan ya ini cuman lebih mahal kalau misalkan di layer apa ya unit test ini termasuk tes yang dia murah low cost karena kita membuat tes itu saat membuat fitur itu juga nggak pas setelah fitur itu jadi ketika ada bug atau error itu bisa ketahuan duluan di unit test kalau di end to end test itu proses debugging itu makin sulit karena ya fiturnya udah jadi terus kalau misalkan ada bug kita banyak lagi ngerubahnya makin banyak cost yang terjadi kayak gitu kira-kira seperti itu jadi secara level ini ya jadi ada unit test, integration test, sama end to end test. Nah kita bahas tuh TDD itu di unit test. Nah, TDD test driven development. Nah, jadi life cycle-nya tuh kayak gini. Nah, pertama kita ngebuat tesnya dulu. Kita ngebuat tesnya dulu. Setelah itu kita ngebuat tesnya itu bisa jalan. Setelah itu kita refaktor. Nah, kita langsung aja masuk ke drive-in decoding-nya. Kita tetap sama pakai repository backend SW. Linknya ada di sini. Nanti saya kasih linknya di chat Zoom. Nah, misalkan kita membuat fitur movie, misalkan movie kita buat code movie biasa yang standar. Nah, yang pertama kita buat itu kan pertama kayak kita define dulu si movie itu pasti ada root-nya kan, ada create, update, delete, get dan lain-lain. Kita ambil dari sini. Movie service test. Service test. Nah, ini kita bisa jadi movie service test. Di sini kita buat sini setup complete function setup. Nah, setup ini dia apa? Jadi setup ini event ketika test case ini jalan sebelum dia ngerun test. Jadi sebelum ngerun test kita perlu ngapain aja. Jadi yang pertama kali kan kita init si service-nya, si movie service-nya. Nanti kita di sini buat sini protected movie service. Ini prototype. Kita prototype variabel dari movie service. Nah, di sini this movie service dengan add kita buat service-nya make. Nah, nanti ekspektasi kita file service itu ada di sini add services dan movie service. Nah, kita habis itu kita buat public function test create movie. Nah, kita membuat test file method dari create movie. Nah, setelah itu kita buat expected-nya. Kita mau expected-nya si function create movie ini dia ngapain aja. Nah, jelas dia akan return data kan. Berarti kita pakai modelnya use app movie. Itu kita buat ini movie. Expected kita fill nanti di sini ada title section terus dia
kayak gini aja dulu. Nah, setelah itu kita melakukan call result, melakukan call terhadap service tersebut. Berarti movie service, movie service. Nah, misalnya kan ada datanya. Terus input, iya betul. Simplify jadi kayak gini. Di data ya. Baru kita insert row condition insert equal, equal expected-nya itu dia oke, expected. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kita sudah membuat test file ya. Kita kalau misalkan tadi lihat di life cycle dari TV itu, kita membuat test file ini dulu, baru kita buat test file ini berhasil, setelah itu selesai. Kita jalanin dulu, coba jalanin. Sorry, kita pakai ya biasa aja. Soalnya kan saya pakai PHP Storm yang nggak tahu. Kalian nanti kalau jalanin secara pakai terminal, PHP unit itu kayak gini. Nanti vendor kayak gini ya, dari root beer backend isme itu vector compose masuk ke SH ke container si app-nya, service app. Setelah itu kita bisa jalankan vendor filter service. Nah, di sini ada kita error ya. Kita nemu error. Yang pertama, target kelas movie service itu nggak ada. Yang kedua, kelas movie service itu juga nggak ada. App service ya. Jadi kita pertama kali buat dulu movie service-nya. Kita buat movie service-nya. Service implement nah, dia harus ada function apa? Dia harus ada function oke. Construct
sudah buat ya, kita sudah buat service movie dengan method create. Maksudnya sudah bisa kepanggil kan di sini. Kita jalankan lagi. Oh, ternyata dia error. Class add movie not found. Oh, berarti kita harus bikin modelnya. Model. Kita sudah buat service, sekarang kita buat modelnya. Berarti kalau buat model kita perlu buat migration. Kita harus migration dulu. Database migration di sini. Nah, sudah jadi migration-nya. Sekarang kita sudah punya ini, tinggal kita bikin model string. Sesuaikan sama yang dikasih datanya, data itu sama year. Setelah itu kita bikin model. New labelnya ini dia title sama dia. Oke. Nah, dari sini kita sudah punya model. Ya udah model. Sorry, ini agak kecilan ya. Nah, oke, ini udah kelihatan ya, jelas. Sini kan kita sudah buat test file-nya, test movie, kita sudah buat service-nya. Kita buat movie film data. Sekarang kita run lagi. Masih error. Kenapa errornya? Null does not match expected type object. Nah, kita sudah expected itu dia itu kayak gini datanya. Dia akan return data kayak gini. Nah, tapi dia malah returnnya null.
Nah, kita bisa coba kita perdam, kita biar lihat. Nah, resultnya itu dia null ada. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bertemu V? Nah, berarti kan kita perlu nulis kodenya. Nah, ini kan belum ditulisnya kodenya. Nah, nanti kita harus tulis kodenya. Kita lanjutin, di sini sudah kita buat database V. Sekarang kita buat repositorinya. Repository. Repository. Ya. Di sini itu repository. Nanti movie model. Find model. Replace jadi movie model. Oke, jadi selesai. Nah, kita bisa dulu kodenya install. Nanti kita nah dari sini kita sudah buat ya. Nah di sini sudah jadi, di sini udah movie repository. Nah sekarang kita masuk ke service-nya lagi. Di service itu kita melakukan injection. Di sini terus remove. Bisa kita inject musim V. Setelah kita bisa selesai. Nah, kita coba dulu hasilnya. Dia berhasil. Oke. Dia itu member function connection. Wah, ini berarti permasalahannya adalah di database. Nah, database-nya belum dilakukan migrasi, gitu ya. Nah, cuman idealnya tes itu harusnya dia nggak boleh depend dengan database tes unit tes yang baik ya. Nah, jadi kita perlu nambahin mocking, namanya mocking. Nah, di sini kita bisa buat mocking dulu. Jadi kita
mocking si movie repository-nya. Nah, cara mockingnya, jadi mockingnya itu kita sebelum call si thread ini. Nah, kan di sini ada depend ya. Di sini kan service ini dia ada dependensi dengan movie repository. Nah, movie repository itu gimana caranya supaya kita mocking si movie repository ini supaya dia nggak manggil ke sini gitu. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita tulis movie dengan this get class terus kelasnya app repository movie repository. Sorry, saya salah. Jadi sambil metode apa yang kita mau mocking. Berarti di sini dalam kasus ini kita mau mocking si store supaya dia nggak nge-call real betulan di dalam sini, dia nggak nge-query ke database. Berarti kita perlu mocking si store will return di sana. Nah, setelah itu kita migrasi dulu. Migrate. Nah, ini sudah jadi, kita bisa cek database dulu ya. Kita gunakan. CD dokumennya dia ada di port meski ada di port 308 yang dia mesin 08 dengan user kelihatan bagiannya data source pakai SQL. Oke, selesai. Sini host 3308. User siapa? Usernya root deh. Oke, selesai.
Sudah ada database movie ya. Function connection on di movie repository.php dan 9. Yes. Sekarang kita buka movie repository dan 9. Nah, dia kan berarti masih manggil ya. Ini kan masih manggil. Harusnya dia enggak. Harusnya tetap bersih sih. Nah, tunggu. Kita lagi. Service A19 repository 19.
Berarti kita harus tambahin lagi box ini query. Email.
Oh, beda, dia sekarang sudah masuk ke SQLite-nya. Kan kita sudah masuk ke SQLite-nya. Artisan call migrate. Artisan call migrate. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Coba jalankan lagi. Kita
istirahatnya. Coba lagi. Nah, sekarang kita sudah punya ya aspek betul ini ke sini. Beda sekarang. Aspek ini dia
Jadi unitas ini kita memastikan bahwa saat kita klik entry dia akan return si entry ini. Dia berhasil break. Kalau misalkan gagal break kan pasti dia akan error. Misal kayak gini. Dia error kan? Dia karena datanya nggak lengkap. Dia nggak sesuai sama expected-nya. Nah, sekarang kita buat yang sudah selesai membuat create. Nah, sekarang kita buat lagi tesnya yang update. Kita tulis di sini update function test. Pasti ada ID. Kita harus melakukan operasi create dan update. Jadi update. Kita bisa tambah masuk ya. Masuk ada dua kita tambah dia harus sama terus nanti kita bisa tambah sebenarnya. Bisa terus ini kita jalankan saja. Kita harus buat update-nya. Kita tulis di sini service-nya update service-nya tadi. Ya sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung open mic atau ditulis di chat box. Ya langsung open mic aja. Di sini kan kita bisa bikin lagi ya kan. Oh iya ini ada ID-nya. Oh iya kita harus update kontraknya. Ini ID telepon. Jadi sini harus ada ID.
Banyak ada atau seperti ini. Simpel ya, jadinya Rafael jadi kita benar-benar kayak memisahkan ya antara logika bisnis dengan apa yang ada di controller. Jadi nanti tugasnya controller itu hanya untuk handling request saja, validator. Di sini apa sudah namanya? Nah, di sini kita bisa jalanin nih tesnya. Apakah dia berhasil atau enggak? Pilot accepting that false is true. Berarti dia bukan return instance of movie. Kita lihat ya. Dan bisa. Dia ngereturnnya apa? Nah, dia ngereturnnya hanya boolean. Berarti di sini harus kita update nih. Berarti setelah kita service ini dia hanya boolean aja. Jadi kita harus update ini, kita file lagi. Kita terus di sini. Tulis function find by ID. This nanti terus kita sudah selesai dan kita jalankan aktivitasnya. Harusnya dia sudah return movie. Nah, berhasil kan? Gini, jadi TDD itu kayak gini. Habis itu setelah update, delete. Sekarang delete ya. Sekarang delete. Oh, sampai kita bisa simpan ini. Ini update kan?
Sekarang kita sukses. Berarti nanti dia mereturnnya sudah benar. Yang tadi kan dia mereturnnya boolean ya, karena operasi update ini dia boolean return. Kita lihat di sini, ini kan boolean. Si ini dia mereturnnya boolean. Ini dia sudah benar mereturn si return. Jadi gunanya testing itu kayak gini. Kita benar-benar ngetes functionnya secara sekarang yang dia lihat ya. Kita sampai jam 6 ini Mbak Rani. Halo, Mbak Rani. Betul, Mas. Sampai jam 6. Masih ada kisaran berapa nih? 20 menit lagi sempat berikan. Dia lihat public function pakai data yang sama. Berarti kan kalau delete berarti kita harus ada membuat dua kan di sini. Jalan sampai kita bikin di sini this asset true result. Result itu dia merupakan instance dari app model dari movie. Setelah itu this asset equal data nanti sama ini result nanti menjadi alat itu ID-nya sama benar. Kita update ya kontrak. Ini harus di-update ya. Mas Fuad, ini sambil ada yang tanya, boleh nggak? Ya, boleh. Ini dari Normayanti, mau tanya, kalau nggak ada pesan error tapi gagal compile codingannya, apa berpengaruh dengan rendahnya kapasitas RAM laptop apa enggak? Gagal compile. Kalau misalkan dia gagal compile saat proses compile dia gagal nggak ada pesan error. Itu di mana ya? Di pas compile ini kah? Jalanin tesnya kah? Atau gimana? Normayanti boleh Ya, dijelasin pas, lagi? Pas compile itu pas apa? Pas jalanin unit tesnya kah? Atau dockernya? Compile docker di proses ini. Cari lagi ya reportnya.
Oke. Baru kita proses delete. Oke. Tes lagi. Ini ada satu lagi pertanyaan. Komposer 2 atau komposer 1 lebih bagus mana? Komposer 2 atau komposer 1? Oh, ini compile komposer kan. Nah, kalau compile komposer itu ya pengaruh sih sama RAM biasanya. Ya minimal kalau misalkan mau, tapi minimal itu bisa kok develop itu Laravel itu di RAM 43. Ya, bisa pengaruh, bisa jadi. Biasa kalau komposer, tapi kalau komposer ini baru komposer 2. Nah, ini komposer 2. Komposer 2 sama komposer yang lama, bagusan komposer 2 ini. Kalau dari performa ya, kayak kita coba ngejalanin komposer update aja. Komposer update. Nah, ini dia proses fetching itu dia lebih bagus daripada yang kemarin. Kalau menurut saya loh ya. Jadi dia sudah ada kayak lebih responsif sih ketimbang komposer yang lama. Ini sudah jadi ya, yang delete-nya. Kita tes lagi dengan tesnya. Nah, oke, sudah jadi. Nah, permasalahannya adalah sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk ngetes exception-nya. Tadi kan kita ada case exception nih. Jadi kalau misalkan dia ID-nya nggak ada, gimana? Gitu. Apakah dia breaking code atau gimana? Nah, berarti kita tes juga. Tes delete dia harus ada kayak null save-nya. Ini kan null save istilahnya, kayak first file or file. Jadi kalau misalkan dia nggak ada, akan file. Gitu. Dia nggak akan melanjutin proses delete. Gitu. Nah, kita coba tes. Ke unit test. Jadi kita coba langsung call aja. This movie service delete. Delete misalkan ID 5. Kita pasang di sini exception. Harusnya kebalik. Nah, itu nah, jadi kalau misalkan dia
saya pasang kondisi, jadi kalau misalkan dia tetap lanjut ke sini, maka tes ini gagal. Karena dia harusnya expected-nya dia akan throw exception. Kita jalankan lagi. Kodenya berhasil. Tes lagi, ini kita lebih detailin lagi tesnya. Ini function tes update ini this asal mungkin salah kasih dia enggak throw exception. Sekarang kita yang di bagian di update-nya ya. Tadi kan update adalah final call juga. Berhasil. Dan sekarang, nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita melakukan faktor code dan developer itu lupa dia nggak pakai function, dia pakai fan aja. Ini kan di update tadi ya. Gagal kan? Jadinya dia null. Nah, gunanya unit test itu jadi kayak kita memastikan bahwa codingan kita sudah proper. Sudah proper. Dia nggak throw exception. Dia nggak bisa update karena dia nggak ada find or fail ini. Kan saya ganti gini ya. Tadi saya ganti gitu, terus kita jalankan tesnya. Nah dia nggak bisa update karena dia si record ini kita lihat di sini di mana di line 24 nih, line 24 di sini. Sorry, di sini. Nah dia gagal karena si record ini. Nah tapi kalau misalkan null itu kita bisa update error kayak gini nih, kita bisa handle dengan find or file. Jadi dia ngecek kalau misalkan datanya itu ada, dia akan meneruskan ke sini. Tapi kalau misalkan dia nggak ada, dia akan file throw exception. Makanya kita buat test file untuk memastikan bahwa kita sudah menerapkan si find or file ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman, kira-kira kayak gitu ya TDD. Nah, ini untuk setelah kita buat TDD, kelebihannya apa TDD itu? Kita bisa tahu test coverage kita, kualitas dari kode kita itu kayak gimana. Ini ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi, Mas. Iya. Ini saya sering menemukan kendala di Composer 2. Ada library yang tidak dikenal. Apakah masih bug atau gimana? Kalau masih bug, library-nya. Nah, itu errornya kayak gimana nanti? Bisa aja nanti ke grup WA ya. Pertanyaan kayak gini. Maksudnya pertanyaan tentang Laravel itu bisa intens ini. Bisa ini saya generate task coverage ya. Di sini kita bisa lihat di sini. Kita lihat nih coverage kita. Di sini kan kita sudah menulis, ini banyak yang merah-merah nih ya, yang belum. Services nih, movie. Ini yang lain belum ya, saya belum tulis unit testnya. Karena yang movie ini yang pakai TDD. Nah, ini kan di movie kontrak ya. Kontrak sudah kena semua nih.
port coverage 100. Jadi kayak kita sudah make sure bahwa si service movie ini sudah working well gitu, nggak ada error lagi yang terjadi gitu. Dari sisi dari create, update, delete itu dia sudah benar. Kita lihat dari port coverage. Nah, port coverage itu apa? Jadi port coverage itu kualitas dari sebuah software. Nah, misalkan kayak Vue gitu. Vue itu juga dia punya ada test coverage-nya. Bisa dilihat sini coverage-nya. 98%. Outputnya ini jadi ini sudah wow test gitu. Ya benar-benar dites secara full. Nah, mereka kayak gini yang biasa pakai TDD. Ada caranya komponennya apa. Nah, kalau di Laravel kayak gini. Misalnya mungkin tadi yang oh, saya nggak share ya, nggak share apa namanya, sorry nggak saya share. Di sini. Nah ini tadi sudah di generate. Nah, di sini kan kelihatannya ini source code kita ya. Nah, tadi kita ngetes di service sama movie. Nah, ini bagian-bagian sudah dites, full test nih. Ini di console. Nah, di movie repository ini ada yang nggak full kacau. Nah, di sini. Bagian ini, error when develop. Ini kan by ID, ini kan nggak tes ya. Store ini sudah. Itu kira-kira. Di sini ada pertanyaan teman-teman tentang unit test. Nah ya, minimal 4 GB sih untuk development kayak gini. Sering berbeda yang tidak dikenal ya, biasa ya kayak gitu. Komposer kalau dari pengalaman saya kayak develop Laravel kadang komposer itu kayak lambat, biasanya kena proxy dari IndiHome juga bisa. Jadi yang kali ini harus pakai VPN untuk ngedownloadnya gitu. Kadang kayak gitu, kadang kayak ada dari provider internet tuh kayak membatasi kita gitu, kayak download, terutama kayak update Linux itu juga kadang diproxy sama si IndiHome gitu ya, kira-kira gitu. Nah ini mention low, medium, high, medium. Oh ya, ini udah bisa dilihat nih. Di sini. Bisa diupdate yang tadi yang delete nya. Nah, ini delete kan dia harusnya dia nomor recordnya harusnya nggak perlu ini sih. Karena kita sudah pakai si yang profile itu, kecuali kita nggak pakai ini, baru kita bisa pakai try touch gitu. Nah, ini nggak pakai, ini nggak pakai. Kita generate lagi. Sekarang kita lihat lagi, sudah update. Nah, selesai.
Jadi kita berarti sudah tes repository, kita masuk ke tes untuk harus di untuk kontrak ini nggak perlu dites ya, karena dia cuma prototype interface kayak gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di WA aja, di grup WA. Barani, tolong share WA-nya. Oke. Link grup WA-nya ada di chatbox ya. Oke. Sudah. Mbak. Saya mau share yang ini, repository-nya. Share ya. Buat belajar. Maksudnya supaya ini, kenapa base-nya di sini, supaya kalian supaya nggak setup lagi gitu, tinggal run Docker Compose up ini. Oh ya, ini saya choose dulu. PHP. Docker file. Layarnya belum kerubah ya, Mas? Hah? Layarnya. Oh iya, layarnya bentar. Besar lock, bentar. Oke, sudah update ya branch-nya. Nah itu ya, kalian bisa buka di situ. Ini sudah update, paling update nih, saya sudah tambahin ya. Di sini kan tes TDD Laravel. Paling baru, service test. Ya, sampai sini. Mungkin saya kembalikan ke Barani. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan. Oke. Bisa langsung ke WA grup ya, Mas? Ya, bisa langsung ke WA grup pertanyaannya. Oke. Repositorinya sudah di-share, grupnya sudah di-share, link survei juga sudah di-share. Terima kasih Mas Fuad atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ingin mereview ulang workshop sebelum-sebelumnya bisa di link yang sudah saya share di chat box. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you.